Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Longsor terjadi di jalur Trans Sulawesi Kabupaten Parigi Motong, melumpuhkan arus lalu lintas. Sebanyak 40 tenaga medis ditugaskan memeriksa kesehatan para calon kepala daerah di Sulawesi Tengah. Belasan orang tua siswa memprotes pengelolaan Madrasah Sanawiyah Nurbut Palu. Saya cuma minta kebijakan. Di sini kami tidak mau membayar, bukan tidak mau membayar. Belasan orang tua siswa mendatangi Madrasah An-Nurbuts Jalan Samudra 3 Palu Jumat pagi. Mereka memprotes masalah pembayaran SPP yang dianggap memberatkan siswa. Orang tua mempertanyakan fasilitas sekolah yang dinilai belum memadai. Aksi protes orang tua siswa disambut langsung oleh Ketua Yayasan An-Nurbuts, Haji Limra. Mereka diarahkan ke aula lantai 2 Madrasah Aliyah untuk membahas masalah tersebut. Para orang tua menyuarakan keluhannya dan meminta kebijaksanaan dalam pembayaran SPP. Selain itu, orang tua menuntut pengelola sekolah melengkapi fasilitas belajar yang memadai. Para orang tua siswa mengaku kecewa. Masalah pembayaran SPP dianggap kaku dan tak ada kebijaksanaan dari pihak sekolah. Beberapa siswa yang belum melunasi pembayaran tidak diizinkan masuk ke ruang kelas untuk belajar. Sarana pendukung di sekolah tersebut juga dinilai belum memadai, seperti perbaikan toilet, tenaga keamanan, dan fasilitas pendukung lainnya. Menanggapi protes para orang tua tersebut, Ketua Yayasan An-Nurbuts Haji Limra mengaku akan mengakomodir dan menampung semua aspirasi para orang tua siswa. Jadi, alhamdulillah tadi kami disambut baik langsung oleh Ketua Yayasan. Dalam hal ini Ustadz Limra terkait keinginan kami terkait memperbaiki fasilitas berupa MCK atau WC, kemudian security. Itu memang karena informasi memang dari Ketua Yayasan belum sampai ke beliau, dan tadi hasil kesepakatan juga dijanjikan akan diperbaiki. Itu yang paling syukur untuk kami. Yang pasti poin-poin yang kami minta itu sudah representatif dipenuhi. Iya, fasilitas dan sistem itu yang diminta sama orang tua itu semuanya saya penuhi. Karena saya ini kasihan, tidak tahu juga apa yang terjadi ke bawah. No? Tapi setelah saya tahu, saya penuhi semua. Jadi tidak ada masalah sesungguhnya. Ya. Bahwa semua fasilitas dan apa semua diminta itu saya sudah penuhi. Kemudian buat perjanjian tertulis antara yang disepakati siapa nanti pimpinannya di situ. Kemudian pakai materai, lalu kita lakukan bersama-sama. Itu saja. Karena saya bingung juga untuk menjelaskannya. Saya sudah jelaskan tadi. Pertemuan antara pihak yayasan dengan orang tua siswa berlanjut hingga sore. Hasilnya, sejumlah aspirasi orang tua siswa akan diakomodir. Pihak Yayasan An-Nurbuts segera melakukan rapat internal bersama para guru. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sektor pariwisata di Kota Palu terus menggeliat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Kota Palu mengembangkan potensi wisata yang ada, tidak hanya alam dan bahari. Wisata kuliner kini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan masyarakat Kota Palu. Melihat potensi tersebut, pemerintah Kota Palu memanfaatkan bantaran Sungai Palu sebagai kawasan wisata kuliner. Ada belasan pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang dilibatkan dalam kawasan tersebut. Mereka menjajakan beragam kuliner, khususnya tradisional. Para pengunjung yang datang tidak hanya bisa menikmati kuliner tradisional favoritnya, tapi juga menyaksikan pemandangan Sungai Palu yang dihiasi lampu penerangan. Para pelaku UMKM pun mengaku senang bisa mendapatkan pemasukan di kawasan kuliner tersebut. Bisa mendapatkan penghasilan lebih dengan adanya booth-booth usaha ini. Tentunya kami berharap ke depannya bagaimana pemerintah terus berupaya mempromosikan daerah-daerah seperti pinggir sungai yang ada di Ujuna, khususnya Kali Tua ini, supaya lebih, ini tidak hanya jadi seremonial saja, tapi
memang kedepannya menjadi pusat wisata kuliner begitu. Dulu Kalikoa ini memang waktu itu Pak Wali sudah rencanakan 2 tahun yang lalu bahwa ini kawasan ini kalau dilihat bisa dipandang kawasan yang mati, tapi sebenarnya punya potensi sungainya. Terus kemudian terhubung dengan akses jalan utama yaitu Jalan Gajah Mada, Hasanuddin. Nah sehingga ini Pak Wali melihat bahwa ini sesuatu potensi yang bisa dikembangkan untuk wisata dan kuliner. Memang kita juga Kota Palu juga lagi mengembangkan beberapa destinasi wisata. Nah kita kali ini cocoknya untuk kuliner, untuk berkumpul, bercengkrama, sehingga yang di daerah mati yang hanya isinya penduduk saja, tidak ada pergerakan ekonomi, didorong untuk bisa menjadi pergerakan ekonomi yang lebih bergairah dan bisa memberikan dampak. Tadi Pak Wali juga sampaikan bisa memberikan dampak ekonomi bagi penduduk masyarakat khususnya di Kalikoa ini dan lingkungan. Hadirnya kawasan wisata kuliner Kalikoa ini selain membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, juga diharapkan bisa menjadi destinasi wisata kuliner favorit. Masyarakat Kota Palu memiliki banyak alternatif tempat wisata, tak lagi mengandalkan keindahan Teluk Palu dan lembah yang unik. Julianus K. melaporkan dari Palu. Suku Kulawi di Kabupaten Sigi dikenal memiliki beragam tradisi dan adat istiadat. Sebagian tradisi leluhur tersebut masih bertahan secara turun-temurun. Salah satunya tradisi Mofunja. Tradisi syukuran usai panen raya ini digelar sebagai rangkaian peresmian lobo rumah adat suku Kulawi. Bagi masyarakat desa adat Ngatatoro, keberadaan lobo sangatlah penting. Rumah adat yang dibangun selama 2 bulan ini tidak hanya menjadi pusat pertemuan tokoh adat dan masyarakat Kulawi, tetapi juga untuk ritual dan adat. Proses pembangunan lobo ini selain memakan biaya besar dan waktu lama, kayu yang digunakan juga bukanlah sembarangan. Ketua Panitia, Victor Parah, mengatakan fungsi rumah adat lobo ini sangatlah sakral bagi masyarakat suku Kulawi. Selain tempat musyawarah, juga peradilan adat. Adalah pertama yaitu tidak lepas dari musyawarah, kesepakatan bersama antara lembaga adat, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah Ngata. Nah, kemudian setelah ada kesepakatan maka dimulailah pembangunan yaitu dengan pengumpulan bahan. Dan dalam pengumpulan bahan itu ada ritual yang dilakukan oleh lembaga adat. Nah, sesudah itu maka dikumpullah bahan itu, dan pengumpulan bahan pun tidak sembarang hari atau tidak sembarang waktu, yaitu melihat bulan tua, kemudian melihat situasi kayu harus berdaun tua. Nah, sehingga kalaupun dia kayu muda tetapi tahan terhadap rayap. Jadi bangunan lobo ini adalah bangunan yang sangat sakral sebenarnya dalam adat dan budaya Kulawi. Mengapa? Fungsi lobo itu adalah tempat melakukan musyawarah, menegakkan semua peranata sosial tradisional yang ada di komunitas masyarakat adat Kulawi secara khusus di Ngatatoro. Usai peresmian lobo, masyarakat adat Kulawi juga melaksanakan tradisi Mofunja, yakni tradisi syukuran warga usai panen raya. Sebagai wujud syukur tersebut, mereka merayakan tradisi itu bersama ratusan warga setempat. Keberadaan tradisi ini tidak hanya menjadi bagian aset budaya daerah, tapi juga bisa dijadikan objek wisata. Ikram Boya Oge melaporkan dari Sigi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Dela Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.